Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Iktifaan wal iktisaron dumateng Al Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Mukhlason Rosid. Perkenalakin bula dari Glamor Banyuwangi. Pertama-tama niat silaturahim duka alena bulan nyon izin bertanya. Sebelum bertanya, bila ada kata-kata yang kurang enak, kurang nyocoki, mohon maaf sebelumnya. Saya pemula dan orang syariat, belum hakikat. Pertanyaan pertama, kalau hidup ini sudah sepengetahuan Allah dan berdasarkan qadrah iradahnya, sifatnya Rahman Rahim, lalu kenapa kok ada hisab, ada siksaan katanya? Sebenarnya hakikatnya bagaimana? Katanya ada neraka juga. Letak sifat Rahman Rahim itu di mana? Tidak mungkin menurut pemahaman syariat saya tidak menyakiti Allah itu, keyakinan saya begitu. Mohon penjelasannya. Pertanyaan dua kalinya, mohon maaf sebelumnya. Masalah syariat, hari Jumat kan syariat wajib berjumatan. Lalu Allah ngasih tahu kesirikannya si imam. Itu baiknya bagaimana? Kalau menurut syariat kan wajib. Cuman kalau sudah dikasih tahu sama Allah kesirikannya imam, itu wajib jumatan apa tidak? Ya segini aja, bila ada kesalahan kata-kata yang kurang bagus kepada Hadratus Syekh, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam kehidupan itu semuanya dari Allah, mengapa harus ada hisab? Hisab itu ngitung, Pak, dihitung antara baik dan buruk. Mana letak sifat Rahman Rahim? Ada golongan bi ghairi hisab, ada golongan bihisab. Ada, Pak, golongan ruh itu yang lepas dari hisab, ada golongan yang tetap dihisab. Bagaimana sudut pandang hakikat tentang hal ini? Kalau toh itu dihisab, di mana letak sifat Rahman Rahimnya Allah? Pun ngeten. Genah ben genah biar jelas. Allah sudah katakan bahwasanya walillahil masyriqu wal maghrib. Makhluk mulai jagat barat dan jagat timur, sekecil dan sebesar apapun, milik Allah. Walillah iki boleh sampean artikan milik, boleh. Walillahi lan iku tetep keduwe Allah apa ma utawi perkara samawati wal ard dan atau ma walillahil masyriq apa al masyriq utawi perkara sing ana jagat timur. Banyak ayat yang mengatakan iku milik Allah. Cuman lillah iki bisa jenengan artikan sebagai qadirun, yang berkuasa, atau bahasa sederhananya adalah semua makhluk baik yang di jagat timur maupun jagat barat yang menggerakkan sehingga seakan-akan bisa gerak
sendiri, itu hanyalah Allah. Oke. Kalau hati sadar duduk di sini, maka itulah golongan bighairi hisab. Siapa golongan yang di sini? Itulah yang Allah katakan di dalam surah Yunus ayat 62 63. Itulah kekasih Allah. Satu. Dua, golongan bihisab, dihisab, dihitung. Karena apa? Karena mengakui miliknya. Kita Pak, golongan ahli hisab ya, bukan ahli merokok lo ya, bukan ahli merokok. Ahli hisab itu ahli dihitung oleh Allah. Apa sebab berlakunya hukum hisab? Itu sifat adil Allah. Apapun yang kita jalankan ketika saat kita itu di zaman masih ngaku, sholatku, ibadahku, zakatku, hajiku, semuanya kukunya itu kembali pada makhluk. Inilah yang kusebut sebagai taholli ya. Kemilikan itu larinya tidak ke tajalli, tapi larinya terhadap taholli. Aku nih makhluk. Loh, ya ini persoalannya, sehingga Allah dawuh, lah iya orang-orang ini wong genah, semuanya milikku, dirampas ambek hambaku dengan bentuk taholli itu. Inilah Pak alasannya mengapa Allah hisab. Sama dengan gini, saya punya sesuatu di rumahku, terus sampean rampok, sampean ambil, entah itu dengan halus pemaksaan atau dengan kasar. Kira-kira saya nuntut enggak? Iki logika lo ya, mesti menuntut. Akhirnya bikinlah saya LP, laporan polisi. Wis, jenengan ditangkap, dipanggil. Terus panggil 1 kali, enggak datang 2 kali, 3 kali, baru pemaksaan penangkapan. Tangkap BAP. Itu berarti dihisab, dihitung. Loh, gara-gara jenengan merampok hartaku. Sama dengan Allah, berhubung apa yang dimiliki Allah itu kita akui, maka disitulah muncul hisab. Lah wong awak dhewe isoke salat kaya iku sapa ya sing iku tak akoni. Sehingga jangan heran kalau di dalam kinayah atau isyarah dalam Al-Qur'an atau hadis muncul inna sholati, sak temene salatku. Kan balik nang dirinya toh. Dirinya hamba toh niki. Loh. Ojo heran, padahal itu adalah kinayah. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah. Oleh karena kita enggak paham lillah, statusnya itu jadi apa? Sebagai hak mutlak sang pemilik dalam penguasaan kematian, dalam penguasaan hidup, dalam penguasaan ibadah atau sholat, tapi hati kita masih tetap ngaku-ngaku milik kita. Inilah alasan mengapa Allah menghitung. Berarti ada golongan yang dihisab. Cuman ketika kita ada di lapangan syariat dulu, kalimah yang kita dengarkan hisab perkara maksiat dan taat. Lah ngoten nggih.
nanti kalau lebih besar taatnya surga, timbangane ku mau timbangannya ya toh lebih berat yang baik surga, lebih berat yang jelek neraka. Padahal maksudnya antara taholli dan tajalli. Kalau kita sudah masuk ke ranah tajalli, mohon maaf, justru itulah Anda akan paham bagaimana kedudukan sifat Rahman dan sifat Rahim. Karena apa? Karena yang jatuh, yang turun pada hukum yang pada diri panjenengan yang bigori hisab itu rahmat. Kalau rahmat, walaupun kesalahan sampean iku dosa setinggi langit, ingarepe Gusti Allah dadi cawili, enggak ada sudah. Sebab turunnya rahmat. Pengapura. Dosa gede ya apa nek wis alok Gusti Allah menyempuro, kalau Allah sudah mengampuni kosong toh? Kalau kosong apa nih sing dihitung? Wis satu. Dua, justru ketika saat kita memahami tentang tauhid di dalam hukum hakikat, maka Rahman dan Rahim olehnya jatuh terhadap kita golongan ahli hijab atau golongan ahli am, turunnya sifat adil Allah. Kalau sing turun iku sifat adil, mohon maaf Pak, kita manusia mesti akeh eleke. Itu ayo. Dalam satu hari antara ingat dan ilinge banyak mana? Ayo. Kecuali lo ya, kecuali kalau sudah dimasukkan ke ranah Allah di antara golongan ahli suhud, beda pun. Kalau kita golongan am, mohon maaf, eling gak eling podo ae ndeladap. Wis jarene eling, bentuke eling, oh iki duhur salat tetep ndeladap. Maka nih tadi ayat Allah katakan, Muhammad janganlah kau mengikuti hati orang-orang yang saya lupakan terhadapku. Bundi Imam, itu surat Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti min aghfalna man aghfalna. Jangan kau ikuti orang-orang yang ku kehendaki hatinya lalai terhadapku. Nyun sewu, mengapa Allah kok menghendaki lalai? Mana sifat Rahman Rahim Gusti Allah ngaten nggih? Iku berarti Gusti Allah pilih kasih. Jangan dilihat itu Pak, lihat to kronologi sebelumnya. Mengapa nuzulul Quran diturunkan? Apa sebabnya? Mengapa si A dikehendaki Allah selalu ingat, si B selalu lalai? Itu yo ada alasan Pak. Alasan yang paling mendasar sudah Allah peringatkan berkali-kali, masih aja tetap kita dengarkan seruan hawa nafsu. Itulah akhirnya hukum adili Allah menyatakan bahwasanya si A iki ditakdirno utawa dikersakno Allah selalu lupa. Tapi kalau hati sudah masuk di dalam golongan ahli suhud yang bukan bigori hisab, boten mengeluh. Artinya walaupun dia dilakokno Allah maksiat, ya sih antengai ati nyawang Allahnya. Ya sapa? Pundi maksiat yang dimaksud? Maksiate ati lalai. Justru sadare dirimu ketika kau lupa terhadap Allah, itu disebut maksiate ati.
jenengan sadar sumber sangka Allah iku mboten dadi maksiat malah menjadi taat. Ya iki lali ning sejatine eling. Satu. Nomor 2, apakah kita tetap akan sholat berjamaah, sholat Jum'ah lawong kita itu tahu imamnya itu ada tanda-tanda syirik? Jawaban kula ada 2. 1, tetap lakukanlah tapi jangan memandang makhluknya. Berarti ahli syuhud berimam sholat terhadap ahli hijab. Tapi ahli syuhud tidak memandang ahli hijab makhluknya, tapi memandang siapa yang menggerakkan dalam diri ahli hijab. Berarti iki enggak masalah bagi jenengan. 1. Nomor 2, Anda geser, gak gelem melakukan karena masih memandang makhluknya. Terus bedanya apa kita dengan imam tadi? Halo, wis ngomong sama toh? Sama. Makanya Pak, kula mirsani orang sejahat apapun secara fisik belum tentu ruhaniyahnya belum tentu. Lah terus kula Jumatan dhewe ya ora apa-apa. Mboten napa-napa sampean Jumatan dhewe gak memangkai hukum syariat. Karena jenengan ahli khos. Jadi bilali dhewe nggih. Khutbah dhewe, ngimam dhewe. Masjid dhewe pisan. Bagaimana itu pandangan hakikat? Rapopo. Nah, Gusti Allah genahno seperti itu, protes apa kita? Mboten saged. Tapi apapun alasannya di dalam pandangan syariat Jumatan itu ada syaratnya. Lah ngoten nggih? Ada syarat sahnya, ada rukun sahnya Jumatan. Wis nek niku kula mboten bahas syariate. Mboten. Cuman apa sih sing dimaksud Jumatan utawa Jum'ah hakikate niku? Makrifate Jum'ah itu napa? Iki mboten adoh kali tarkib definisi haji, Pak. Mendatangi undangane Gusti. Apakah perlu nggawa ewang? Halo? Orang yang mendatangi undangannya Allah apakah wajib beto utawa mengajak teman? Mboten. Mboten wajib. Wajib iku tiba terhadap menghukumi terhadap rohaniah kita sendiri. Urusan orang lain ya orang lain. Tapi kalau ini kami kembalikan pada hablum minannas, ya wajib jenengan nyeret anak bojo untuk menghadap pada Allah. Bukti niku amfusakum wa ahlikum naro. Nek secara individu ya ora. Berarti Jumatan ning omah dhewe nggih ambek bojo anak hakikate rapopo, tapi syariate ora oleh. Ngoten lho dulur nggih. Nggih. Banyuwangi nggih. Nggih. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken nami kula Nur Hadi saking Sumatera Selatan, Palembang. Wonten ing mriki
kula badhe nangkletaken inggih menika misteri kehidupan kula dumateng Gus Mukhlason. Ingkang pertama wonten ing mriku kala wau wingi nggih menika nggih pun dinapa singgung. Dados kula wonten ing mriku kala muda, mbuh berapa tahun, setahun nalika teng pesantren nalika mondok. Wonten ing mriku pancen hobine nggih menika puasa mutih. Emang dinopoken wonten niku kali kiai ini. Di saat niku kula inggih menika nglakoni puasa mutih, posane namine Ki Cibarki. 7 dina terakhir. Lah wonten ing mriku kawula sakit ngantos mboten eling napa-napa boleh dikatakan jadab. Selami inggih menika kurang lebih 8 bulan. Pertanyaane kula nalikane kula jadab kala wau niku kula niku dipun angkat kalian Gusti Allah wonten ing langit, tapi wonten ing mriku enggak ketemu apa-apa. Kok teng mriku ketemu midodari apa-apa niku nggih mboten enten. Ora enek malaikat ora, pokoke mboten enten napa-napa. Sampai teko dhuwur kosong blong. Lah niki wonten ing mriki pertanyaane kula wonten ing mriku niku napa maksude teko dhuwur kok kosong blong ora enek apa-apa sing pertama. Ingkang nomor kalih wonten ing mriki kula inggih menika biat dhateng santri. Namine biatipun nggih menika Asmaul Haq sing pun dipun napa niku serai kali kiai kula biat dhateng santri. Biatan Asmaul Haq wonten ing mriku intine inggih menika saking napa niku titik bak. Niku intine. Nalika kula biataken dhateng santri-santri. Santri kula niku kalian Gusti Allah disukani kelebihan jauh saking kula. Piyambake wonten ing mriku saged inggih menika napa niku ketemu kalih Kanjeng Nabi. Saged piyambake omong-omongan kalih napa niku tiyang sing ninggal sapiturute. Bahkan lek enek wong arep ninggal piyambake niku semerep. Lan piyambake wonten ing mriku napa niku segala sesuatu sing dilihat, baik itu makanan, baik itu daun-daunan, semua daun-daunan, makan-makanan dan kerikil-kerikil itu dia berzikir Allah, Allah, Allah. Sedangkan saya sebagai gurunya nggak pernah seperti itu. Nah, nggak pernah. Padahal saya juga itu sebagai mudin mengurus ngajat aja saya nggak pernah bertemu dengan rohnya arwah. Tapi murid-murid saya itu dia kok tahu. Lah itu yang saya tanyakan. Apakah saya ini sakit banyak dosanya jadi sebagai guru kok apa itu kalah dengan muridnya begitu loh. Jadi kan semua dia tanya pada saya, alhamdulillah saya bisa menjawab dengan apa itu sering mendengarkan pengajian Guson tentang yaitu alam mukasafah. Tapi saya nggak masuk ke situ, tapi bisa menjawab. Namanya santri pasti tanya pada gurunya, saya kok begini toh Pak, saya begini toh Pak. Nah itu apa itu mohon dijawab. Yang ketiga, ini yang terakhir. Nah yang terakhir di sini saya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di desa itu dijadikan yaitu cara ibaratnya jabatan lah. Itu sebagai komplit. Ada kalanya apa itu ada apa sebagai mudin, sebagai nemok nih manten dan juga sebagai wonten yang mereka apa berjonggo. Nah berjonggo niku wonten yang mereka jogo wong napa mbawek barang gawe sampai selamatnya bahkan aja sampai udan. Nah niku niki lek mengke jenengan enek sing dadi berjonggo saged sharing kalih kula. Nggih. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang saya miliki di situ apa yang saya lakukan itu alhamdulillah berhasil. Lah seperti ini boleh apa tidak?
Kalau sekiranya tadi berjongkok itu nggak boleh, saya ya pergi, nggak berjongkok, nggak tahe-tahean, nah begitu itu. Nah, tapi kalau seandainya di situ itu, oh silahkan, itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini saya teruskan. Itulah yang saya sampaikan jauh-jauh dari Palembang, misteri kehidupan saya yang harus saya dapatkan jawabannya. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, jenengan diproses Allah lewat Ismul Haq sampai pada ngalami di mana jenengan sudah tidak tahu diri jenengan, alias sampai diangkat ke sab langit bertingkat-tingkat itu sampai tidak tahu apa-apa. Pertanyaannya, itu apa? Pun jawabannya ngeten, Pak. Kalau awal mula iki di luar konteks anu lho ya, jais lho, sifat jais ya. Di luar konteks sifat jais. Kalau sifat jais itu tidak memandang siapapun, bertauhid sebelumnya ilmu diterima atau tidak, nggak ada masalah. Sebab Allah kalau mengeluarkan sifat jais, walaupun si A iki gak ngerti ngelmu nih, Gusti Allah kuwasa ngangkat narik langsung nih musyahadah, bisa jadi. Karena memang ini hanya kehendak Allah. Kita berbicara di luar konteks itu. Miturut konteks proses ngilmu. Ketika jenengan tadi kok sudah bertauhid, mengerti tentang tahapan-tahapan dzikir, sampai ngalami seperti itu dan tidak tahu siapa diri Anda, terus ningkun wis gak ngerti apa-apa, istilah kosong, maka itulah alam musyahadah. Wis, iki secara konteks lho ya, konteks secara ilmiah. Tapi jikalau jenengan tidak mengerti apa-apa, maksudnya nggak ngerti apa-apa, ilmu yang Rasulullah katakan tauhid, terus sampai ngalami seperti itu loh ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, jenengan khusus lewat sifat jaisi Allah, ditarik Allah di situ, iku nduduhake Allah punya maksud. Apa maksudnya? Yo hari ini jenengan ditakdirkan di Pondok Jaya Baru. Maksudnya di situ. Walaupun jenengan iku sebelum kejadian pada saat di pondok itu belum mengerti tentang tauhid, kok ya ditarik Allah di situ, Allah punya maksud. Wis, ngilmune ana mburiyahe, engko ketemu awakmu. Akhirnya nggih ketemu. Won satu. Nomor dua, tentang keadaan murid yang ahli kasaf. Pak, ketahuilah, ukuran takarub kepada Allah, ukuran kalau Allah dekat dan tidak ada siapa-siapa kecuali Allah, itu tidak pada keadaan yang dialami oleh para murid tadi. Karena para murid tadi itu buah dari satu aurat wirid yang dikhususkan oleh murid. Akhirnya muncul beberapa karomah di dalam dirinya para murid. Terus pitakoni, opo tah aku kakean dosa gak ngalami seperti itu, kok kalah ambek muridku. Lah ngoten toh? Tadi saya katakan ukuran ini dekat terhadap Allah ambek enggak dengan tidak, itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Kasaf itu tidak bisa dijadikan ukuran. Sampeyan tanya,
terhadap beliau-beliau santri jenengan. Kalau belum mengerti tauhid, mesti keakuannya masih muncul. Keakuan makhluk dirinya atau keakuan makhluk yang lain, itu mesti ngoten. Lah hal ini Bapak Ibu tidak bisa dijadikan ukuran si salik itu sukses apa durung, bukan. Belum sukses. Bahkan ini kalau boleh saya katakan si salik telah diuji Allah lewat bentuk alam kasar. Itu dikatakan salik karena sudah mengerti ilmu tahu, apalagi bukan salik. Artinya belum mengerti ilmu tauhid, sehingga nggak ada keinginan hati untuk litakorrubillah, mendekat pada Allah, walikoihi, lan ketemu Allah, nggak ada. Sehingga bisa kami simpulkan tambah jauh pada Allah. Bon. Yang ketiga, jenengan di rumah, di kampung sana punya status. Istilah cara mriki digawe tuwek-tuwekan. Lha ngoten lho ya. Sesepuh Pak Wo. Kalau di sini disebut Pak Wo. Pak Wo iku Pak sing wis tuwa. Cuman persepsi nih wong-wong umum Pak Wo iku wong sing ngerti apa kejadian yang akan terjadi. Satu, loro, wong sing dungane mandi iku Pak Wo. Nek menurut kami bukan itu Pak Wo. Bukan. Pak Wo iku wong sing teliti, waspada dengan gerak-gerake nafsune. Iku Pak Wo. Atau boleh saya katakan orang yang waskito. Niki lho waskito. Yaitu orang yang selalu neliti gerak-gerike hawa nafsu. Iku makrifate. Lah terus apakah saya harus tinggalkan jabatanku yang seperti itu, melayani umat, minta tolong gini-gini, ataukah saya teruskan sedangkan saya sudah mengenal tauhid dan tujuan tauhid itu adalah hanya bertemu Allah, apakah harus saya tinggalkan? Jawabannya terserah panjenengan. Artinya apa? Gini, kalau toh jabatan itu tidak menjadikan ruh panjenengan, hati panjenengan terhalang terhadap Allah, mengapa itu tinggalkan? Alasannya apa? Karena panjenengan ini juga ngayoni keluarga, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat lah gitu toh. Jangan Pak, ya sudah, sampai nikmati aja itu. Itu kalau tidak menjadikan penghalang hatimu terhadap Allah, jangan. Tapi justru kalau menjadi penghalang, tandanya kalau jadi penghalang itu apa? Ati sampen iku ngaku yang mandi dungoning jenengan, ngapunten. Terus Allah ngijabahi apa sing sampean minta, sampean terkaitkan apa? Iktimat, artinya ngendel-ngendelne sebab dungoku, sebab ikhtiarku, usahaku, akhiri Gusti Allah iku ngedukno apa, menurunkan apa yang ku minta. Kalau jenengan iki duduk di sini, maka menurut kami buangoning laut pun cek gembul iwak lohan ya, cek dipangan iwak paus. Kalau tidak, jangan Pak, jangan. Karena jenengan secara lahir dibutuhkan masyarakat, secara batin justru kesempatan jenengan untuk memasukkan tauhid di tengah masyarakat. Kalau menurut kami sih jangan Pak,
Ini kesempatan jenengan itu untuk mentebarkan tauhid di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat itu condong terhadap jenengan karena kesaktian jenengan. Lah ya apa dah? Donga jenengan, karomah jenengan. Sebab orang umum itu Pak, condongi iku senengi kalau si guru itu punya karomah. Bayuh wis. Sebab nggih nanti kula alami hal itu tahun 2000 sampai 2005, kula niki ahli togel. Jujur mawon ahli togel. Tapi ini saya jadikan satu, nggih mohon maaf, istilah pancingan Pak. Sing disenengi wong-wong iku kan teng mriku. Penak mau bak penak. Penak gak dik soro-soro. Lho ngoten niku kula mong mawon Pak. Kula mong dimong mawon. Tapi di sisi lain yang mereka tidak mengerti, tak selipkanlah tauhid. Lha ngono iku nggih resikone ya ana sing mlayu, ana sing ora. Ya wis iku resiko pun. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi berhubung awalnya itu hatinya condong terhadap kesenangan dunia keturutan, akhirnya nggal didik seretane gampang. Makanya iku adalah umpan panjenengan sing paling enak. Ibarat wong mancing ya, umpan sampai niku jan pewenak pun gak usah ditinggal. Sampean mawon teng mriku gunakan kesempatan justru untuk mentauhidkan masyarakat. Mekaten. Ada lagi?